Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah tarawih Masjid At-Tanwir di gedung dakwah Muhammadiyah Kabupaten Gresik yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Walaqad adallakum syahrun nadimun mubarak fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Itulah yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Mengapa lebih baik dari 1000 bulan? Karena kata Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Karena di malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan malaikat, termasuk malaikat Jibril, turun ke muka bumi ini untuk menebarkan rahmat, untuk menebarkan kesejahteraan, untuk menebarkan keselamatan, untuk menebarkan kedamaian. Barang siapa berdoa di malam Lailatul Qadar itu doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi apabila doanya itu kemudian didengar oleh malaikat yang turun ke muka bumi ini dan kemudian turut mengamini doa-doa kita, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak doa di akhir 10 terakhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita menemukan Lailatul Qadar itu dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa supaya kita diberi kedamaian, kedamaian hati, kedamaian di dalam keluarga, kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat
berbangsa dan juga bernegara. Saya ingin tahu apakah jamaah ini sudah memperbanyak doa. Doa apa saja yang dipanjatkan? Saya ingin tahu apa ada yang diantara jamaah ini yang mencoba berdoa supaya dijadikan anggota DPR. Ada enggak, Pak? Di antara yang hadir ini ada yang berdoa ingin jadi anggota DPR apa tidak? Ibu-ibu ada yang berdoa ingin jadi anggota DPR? Tidak. Saya prihatin. Padahal yang ikut jamaah tarawih malam ini semua adalah calon-calon penghuni surga. Siapa yang ingin masuk surga? Tolong angkat tangan. Siapa yang ingin jadi anggota DPR? Tolong angkat tangan. Saya prihatin, orang baik-baik, calon penghuni surga, tak satu pun yang pengen jadi anggota DPR. Prihatin saya kemudian DPR-nya itu diisi oleh orang-orang seperti apa? Tadi Bapak bilang DPR di demo. Ya karena yang baik-baik tidak pengen jadi anggota DPR. Pak, nyari Lailatul Qadar, Pak. Bu, kita temukan Lailatul Qadar itu dan kita berdoa supaya kita jadi anggota DPR. Karena saya yang sudah menjadi anggota DPR ini merasakan pentingnya dan strategisnya anggota DPR itu. DPR itu mengendalikan politik undang-undang. Undang-undang itu sifatnya memaksa. Suka atau tidak disuka, kalau sudah jadi undang-undang, kita harus tunduk. Kalau kita menolak, melawan undang-undang, kita dapat denda atau dimasukkan kurungan atau penjara. Undang-undang itu berbeda dengan fatwa. Kalau fatwa itu tergantung kembali kepada kesadaran masing-masing individu. Itu fatwa. Contoh, Muhammadiyah sudah lama mengeluarkan fatwa larangan merokok. Saya ingin tanya yang hadir ini ada ahli hisab apa enggak? Masih ada yang merokok apa tidak? Sudah ada fatwa larangan merokok tapi masih ada yang merokok karena fatwa tidak memaksa. Fatwa tidak mengikat. Tapi sebaliknya undang-undang itu memaksa dan undang-undang itu mengikat. Kalau larangan merokok itu bukan hanya fatwa, lalu DPR membawa dibahas kemudian menjadi undang-undang larangan merokok. Jangan coba-coba kita merokok di luar ketentuan undang-undang. Maka risikonya kita akan didenda atau kemudian dimasukkan kurungan penjara. Kalau Bapak Ibu pergi ke Singapura merokok sembarang tempat, Bapak bisa ditangkap polisi di Singapura karena Singapura larangan merokok bukan hanya fatwa tetapi larangan merokok adalah undang-undang. Jadi begitu pentingnya DPR itu. Kalau penting, maka kita perlu nggak jadi anggota DPR itu? Perlu apa tidak? Perlu apa tidak? Pengen jadi anggota DPR apa tidak?
banyak undang-undang yang kalau lolos undang-undang itu akan membuat sebuah ideologi yang partainya waktu itu melakukan kudeta terhadap negeri ini, itu akan mendapatkan payung hukum untuk hidup kembali. Partai Komunis, karena waktu itu ada rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP. Kita meminta agar di dalam RUU itu dicantumkan TAP MPR nomor 25 tahun 1966. Pengusul RUU ini menolak. Kebetulan pengusulnya adalah fraksi besar, sedangkan kami dari fraksi kecil. Tetapi kemudian saya meminta atau berusaha agar ada sebuah gerakan dari masyarakat yang kemudian disebut gerakan civil society untuk menolak rancangan undang-undang ini. Alhamdulillah kemudian rancangan undang-undang HIP itu bisa dikeluarkan dari rancangan undang-undang prioritas, RUU prioritas. Jadi di dalam membahas undang-undang di DPR itu ada 2 tahap. Undang-undang yang kemudian bisa dibahas oleh DPR pertama-tama harus masuk di long list, daftar panjang yang akan diselesaikan dalam 5 tahun, itu yang disebut dengan prolegnas. Dari long list itu kemudian dipilih, dimasukkan kepada daftar prioritas atau yang disebut RU prioritas. RU prioritas itu yang akan diselesaikan dalam tahun itu. Dalam 1 tahun biasanya membahas kurang lebih 30 sampai 40 undang-undang. Alhamdulillah kemudian RU ini bisa dikeluarkan. Pernah kami membahas yang namanya RUU atau undang-undang yang kemudian dikenal dengan Omnibus Law. Pada saat itu pendidikan akan dimasukkan salah satu klaster dari undang-undang Omnibus Law ini. Kalau pendidikan itu jadi masuk sebagai salah satu klaster di Omnibus Law, maka pendidikan tidak lagi dilihat sebagai lembaga nirlaba, lembaga yang dimaksudkan untuk membentuk kepribadian anak-anak bangsa, membangun peradaban. Tetapi kalau masuk Omnibus Law, pendidikan kemudian dipandang sebagai atau ditempatkan sebagai alat mencari keuntungan, sebagai lembaga badan usaha atau investasi untuk mencari keuntungan. Jadi kemudian pendidikan diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan, bukan untuk membentuk kepribadian. Alhamdulillah kemudian kita berjuang keras di dalam sidang membahas undang-undang Omnibus Law ini. Pendidikan kemudian berhasil kita keluarkan dari klaster Omnibus Law itu, sehingga kemudian pendidikan tetap bisa kita pertahankan sebagai lembaga untuk membangun peradaban, membangun akhlak anak-anak bangsa, dan membangun kepribadian bangsa ini. Tetapi kemudian juga belakangan ada RUU Sisdiknas, rencana undang-undang sistem pendidikan nasional. Saya kira Bapak Ibu juga sudah tahu, mengikuti perkembangan di dalam rancangan undang-undang itu. Meskipun kami di Komisi 10 belum diberi draftnya oleh pemerintah, tetapi draft itu sudah beredar di masyarakat, dan masyarakat tahu di dalamnya tidak muncul lagi pasal tentang madrasah. Lembaga pendidikan kemudian dijelaskan secara umum, dan lembaga pendidikan yang namanya madrasah, yang madrasah itu adalah sebuah lembaga yang kita bangun untuk memperkuat iman, memperkuat ketakwaan, membentuk akhlakul karimah, menjadi anak-anak bangsa yang berkarakter.
Kalau itu kemudian berhasil diundangkan, maka bangsa ini kehilangan kesempatan, kehilangan madrasah di dalam undang-undang, dan kemudian kita tidak bisa membangun atau memiliki lembaga yang bisa kita manfaatkan untuk membangun kepribadian bangsa. Jadi penting sekali DPR itu. Oleh karena itu saya prihatin sekali, yang baik-baik calon penghuni surga yang ada di masjid ini tidak ada yang ingin jadi anggota DPR. Masih tidak ada yang angkat tangan ingin jadi anggota DPR. Kenapa, Pak? Politik itu kotor ya? Betul? Setingkat Nabi Muhammad saja, Nabi ini memerlukan politik. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, belum memanfaatkan politik. Ketika masih di Makkah, dakwah Nabi Muhammad SAW itu lemah, bahkan kemudian terusir dari Makkah. Nabi Muhammad terpaksa harus hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan ketika mau masuk ke kota Madinah, Nabi Muhammad SAW berdoa, Rabbi adhilni mudkhala sidkin wa akhrijni mukhraja sidkin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Nabi Muhammad berdoa, ya Allah ya Tuhan, berilah kami kesempatan untuk masuk ke kota ini dalam keadaan selamat, sejahtera, sentosa, dan nanti keluar dari kota ini dengan selamat dan juga sentosa. Waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Ya Allah ya Tuhan, berilah kami kekuatan, kekuasaan. Kekuasaan itu politik. Dan berilah kami pertolongan ya Allah. Jadi Nabi Muhammad saja berdoa agar diberi kekuasaan, politik kekuasaan. Politik kekuasaan itu sangat penting. Jadi di samping ngatur undang-undang, politik kekuasaan juga ngatur kekuasaan, dan kekuasaan itu kemudian ngatur anggaran dan juga ngatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sangat penting. Saat ini umat Islam sebenarnya harusnya menjadi subjek di dalam kehidupan masyarakat kita. Allah sebetulnya memberikan mandat kepada umat Islam. Kuntum khaira ummatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat Islamlah yang sebenarnya diminta untuk mengendalikan kehidupan ini, termasuk kehidupan politik. Harusnya umat Islam yang menjadi subjek, baik di bidang sosial, bidang ekonomi, bidang politik. Di bidang ekonomi kelihatan sekali yang berada di depan itu bukanlah umat Islam. Untuk mengukur tingkat kemampuan ekonomi umat Islam itu simpel saja. Kalau kita melihat mobil lewat di jalan, yang kemudian mobilnya itu ada kaligrafinya, itu pasti umat Islam, Islam yang baik. Biasanya kaligrafinya itu berbunyi hadza mim fadli robbi. Perhatikan Mbak sekalian, kaligrafi hadza mim fadli robbi itu nempel di mobil apa? Biasanya apa ada mobil Alphard kemudian ada tulisan kaligrafi hadza mim fadli robbi? Pernah nemu kan? Kalau pernah ketemu tolong dipotret, saya dikasih. Atau mobil Fortuner ada kaligrafinya. Biasanya yang ada kaligrafinya itu mobilnya itu mobil Suzuki, Carry, Avanza, Ayla, Agya. Apa? Ini bisa kita jadikan ukuran. Jadi umat Islam itu berada di mana?
Padahal kita sebenarnya yang diberi mandat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Harusnya kita berada di halaman depan, yang terdepan. Kalau Bapak buka Google, tolong diketik 10 orang terkaya di Indonesia. Siapa itu? Dari 10 itu hanya 1 yang beragama Islam. Indonesia ini penduduknya mayoritas agama Islam. Tapi kenapa piramida ekonomi kita, kalau kita ngetik 10 orang terkaya di Indonesia, hanya 1 yang umat Islam? Mestinya kan terbalik. Kalau ada 10 orang terkaya di Indonesia, mestinya yang 9 itu umat Islam, yang 1 non-Muslim. Itu piramida sosial yang normal, karena mayoritas umat Islam. Berarti ini kondisi kita tidak normal. Harusnya diperbaiki. Bagaimana memperbaiki? Salah satunya ialah memperhatikan, ikut ambil bagian menentukan arah dan kiblat politik. Oleh karena itu, jangan segan-segan, jangan sungkan, jangan takut untuk, atau jangan enggan, yang paling tepat jangan enggan untuk maju menjadi anggota DPR. Saya sudah memprovokasi, masih belum ada yang mau jadi anggota DPR. Ini saya memprovokasi loh ini. Dan dipilih yang baik. Selama ini kemudian yang terpilih, yang kemudian di demo itu, Pak. Karena yang memilih juga tidak milih sebenarnya. Wong dari rumah itu berangkat niatnya maju tak gentar, nyoblos yang bayar. Nggak ada yang, bukan nggak ada, sedikit yang dari rumah niatnya nyoblos maju tak gentar, nyoblos yang benar. Tapi alhamdulillah saya dapat suara di Gresik ini 21.000, di Lamongan 30.000, total 51.000, sehingga kemudian jadi anggota DPR. 51.000 pemilih saya ini berangkat dari rumah, maju tak gentar, nyoblos yang benar. Cuma saya sendiri. Saya memandang dunia politik memang di Senayan itu, aduh, ibarat ruangan itu gelap, Pak. Gelap, tidak ada lampu, hujan lebat. Tetapi alhamdulillah saya punya sebatang pentol korek api. Nah, sebatang pentol korek api itu saya nyalakan, sehingga kemudian saya bisa mencari di mana pintu keluar nih di tengah-tengah kegelapan itu. Dan kemudian ada yang ikut saya, alhamdulillah 1-2 ikut juga. Nah, tetapi kalau pentol korek api itu, Pak, kena angin sedikit mati, dan kalau sudah tidak punya, mati semua akhirnya. Ini, Pak, sebatang pentol korek api, modal saya sendirian, ya kan? Ada temannya ikut beberapa orang, tapi tidak banyak. Oleh karena itu politik sekarang kemudian di tangan siapa? Ya di tangan yang kemarin ngasih uang itu. Di Madura ada tongket, setong seket. Di Gresik Lamongan tidak ada tongket, yang ada jitus, siji satus. Siapa kemudian yang terpilih? Pemilik modal, oligarki. Oligarki itulah yang berkuasa. Saya tadi buka medsos Cak Nun. Sekarang ada 2 kekuatan oligarki. Satu kekuatan oligarki ini berbeda. Kalau ini sudah konflik, maka negara ini juga akan terbawa konflik. Terbawa-bawa kalau oligarki ini. Tetapi rupanya kata Cak Nun, mereka kemudian akan bertemu. Yang satu mendukung caleg capres calon presiden, yang satunya mendukung mengusulkan calon wakil presiden, sehingga 2 oligarki ini bisa bertemu, makan bersatu. Kalau ia terpilih, siapa yang berkuasa? Ya oligarki juga.
Siapa oligarki? Ya oligarki itu tadi, yang terkaya di Indonesia itu siapa? Nah ini Bapak sekalian kami sampaikan, mohon maaf ini bukan pengajian tarweh tapi apa ini namanya? Provokator. Tetapi itu tadi, setingkat Nabi Muhammad saja memandang perlu politik. Waja'alli min ladunka sultanan nasira. Ini jelas ini. Oleh karena itu kita perlu ikutlah. Calon-calon penghuni surga itu ikut memikirkanlah. Jangan biarkan masyarakat kita ini tenggelam. Dzalimu li nafsih, menganiaya diri sendiri. Dengan menerima tongkat, dengan menerima jitus, sesungguhnya ia menganiaya diri sendiri. Harusnya kita hadarkan mereka supaya mereka naik kelas, tidak hanya muktasid tetapi menjadi golongan sabiqun bil khairat, orang-orang yang berusaha untuk menciptakan kebaikan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, provokasi politik malam ini. Mudah-mudahan tahun 2024 nanti kita ikut pemilu, kita membangun kesadaran, mari kita pilih niatnya dari rumah, maju tak gentar nyoblos yang benar. Mari kita ajak masyarakat kita jangan sampai berpikiran niat dari rumah, maju tak gentar nyoblos yang benar. Kalau ada yang bayar diterima apa enggak? Jadi Pak, itu ya masyarakat itu terbelah jadi 3 lapisan. Lapisan paling bawah yang kesadarannya tenggelam. Kalau kesadarannya baik sedikit, dia akan berkesadaran muncul. Nah, yang kalau kesadarannya sempurna, maka disebut kesadarannya kritis. Siapa yang tergolong masyarakat berkesadaran tenggelam? Masyarakat yang kesadarannya tenggelam ialah mereka yang nerima tongkat, nerima jitus, kemudian nyoblos. Yang ngasih jitus, dia tidak sadar bahwa itu sedang menyerahkan kekuasaan kepada oligarki, kepada pemilik modal, pemilik uang. Tidak sadar. Ini jumlahnya banyak. Itu sebabnya kemudian yang punya banyak duit itu yang jadi. Lalu anggota DPR-nya banyak jumlahnya. Menerima suara dari yang paling bawah ini. Nah, kalau tadi uangnya masih diterima, tapi yang dipilih yang ngasih uang apa yang lain? Yang lain. Yang lain itu yang baik apa yang tidak baik? Uangnya diterima, dipilih yang baik. Itu masuk ke golongan masyarakat yang kesadarannya muncul. Jadi kesadarannya baru muncul. Mengapa kemudian muncul? Dia tahu, karena ia muncul kesadarannya tahu kalau nerima uang, dipilih yang ngasih uang, berbahaya ini. Nah, uangnya diterima saja, tapi yang dipilih yang baik. Itu golongan yang kesadarannya muncul. Jumlahnya tidak terlalu banyak. Masih lebih banyak yang kesadarannya tenggelam. Nah, kalau kesadarannya itu sempurna, lebih baik lagi menjadi kesadaran kritis. Kalau ada yang nyodori duit, malah justru dia yang tidak akan dipilih. Karena ini nanti kalau sudah jadi, bukan mikirin rakyat, bukan mikirin orang-orang yang menghadapi berbagai macam tekanan dan kesulitan, tapi mikirin mengembalikan modal. Bagaimana cara mengembalikan modal? Tidak peduli apakah caranya itu merusak sistem, merusak nilai-nilai, merusak lingkungan, merusak APBN, APBD, tidak peduli. Pokoknya uang kembali. Nah, ayo kita bersama-sama meningkatkanlah, mendidik. Apalagi ini bulan puasa. Bulan puasa itu adalah bulan tarbiyah, tarbiyatul iradah. Kita juga mendidik diri kita, mengajak orang lain
untuk menaikkan kesadarannya, naik dari kesadaran tenggelam menjadi berkesadaran muncul, yang muncul kemudian naik lagi berkesadaran kritis. 51 orang yang memilih saya itu orang-orang yang berada di kesadaran kritis dan sebagian kesadaran muncul. Mereka menjadi relawan saya, lalu mengajak yang di tenggelam ini dinaikkan sehingga dapatlah 51.000. Ini 2024 kemudian saya mengajak, mari kita pilih, kita naikkan kesadaran masyarakat dari tenggelam muncul dan kemudian menjadi berkesadaran kritis. Apakah Bapak Ibu bersedia? Siap? Apa masih puasa malam ini? Sudah enggak puasa ya? Siapnya kok? Siap ya kita? Nah, siap. Kita pilih yang baik, yang punya integritas dan punya kapasitas. Jangan hanya milih karena punya isi tas. Mohon maaf kalau terlalu panjang, karena ini kesempatan, kapan lagi saya memprovokasi Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fatun qarib. Bapak Siril Muminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.